Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Selamat menikmati. Bekel Gajah Mada lalu beranjak memasuki pendopo wisma kediaman Mapanji Elam. Di belakangnya Layang Samba mengikuti arah kemana Gajah Mada berjalan mengendap-endap. Sebentar kemudian, mereka telah berada di depan sebuah bilik. Keduanya berhenti sejenak di depan pintu, melihat ke kiri dan kanan, dan kemudian... Hei, siapa itu? Lancang benar masuk tanpa mengetuk pintu. Shh, diamlah, tenang. Kau? Iya, aku Bekel Gajah Mada. Syukurlah. Syukurlah kau selamat dari pembantaian pemberontak-pemberontak jahanam itu. Pembantaian? Iya. Mereka membantai siapa saja yang dirasanya sangat membahayakan dan masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Siapa saja yang berhasil mereka bantai? Hampir seluruh para pejabat, punggawa tinggi di Majapahit ini dibantai sampai menjelang pagi. Lalu, siapa saja yang sempat lolos dari pembantaian? Yang aku tahu hanyalah Tumenggung Empu Iwar, Empu Kapat, Empu Pamot, Tumenggung Siwur, dan Diah Palisir. Kemudian, adakah di antara mereka yang masih setia terhadap Prabu Jayanegara? Aku tidak tahu pasti siapa-siapa yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Adi Bekel, apakah Gusti Prabu masih dalam keadaan sehat? Tak perlu Kakang menanyakan soal itu. Yang pasti, siapa-siapa saja di antara para punggawa dan pejabat yang masih setia kepada Gusti Prabu. Ini yang terpenting. Kalau begitu tentunya Gusti Prabu dalam keadaan selamat dan sehat-sehat saja. Ucapanmu jangan sampai membuatku curiga, Kakang. Jangan khawatir, Adi Bekel. Percayalah bahwa sebenarnya kami semua, kendati di mulut berjanji mengabdi kepada Rakuti, tetapi sesungguhnya hati dan jiwa kami ini adalah milik Gusti Prabu Jayanegara. Bahkan kami secara diam-diam tengah berusaha menyusun suatu kekuatan tandingan untuk mencoba bangkit memerangi pemerintahan Rakuti yang sewenang-wenang itu. Kami ini semua benci terhadap gaya dan corak pemerintahannya. Dia sok kuasa, bertangan besi, dan tidak pernah bisa diajak berembuk. Kakang mengatakan bahwa diam-diam semuanya sedang menyiapkan kekuatan tandingan. Benar, Adi Bekel. Lalu, apakah sudah dilaksanakan? Terus terang, tidak seorang pun yang berani memulainya. Kalau ada yang memulai, apakah semuanya mendukung dan bisa membantu? Adi Bekel, apakah kau bermaksud untuk... Tidak usah berpanjang lebar, Kakang. Tegas saja. Apakah kalian semua berani jika ada yang memulai? Tentu saja. Tentu saja kami semua berani. Bagus. Kalau begitu tunggu saja. Aku sedang menyusun kekuatan itu. Benarkah itu? Kakang Elam diam saja di tempat. Nanti akan kuhubungi kembali. Terima kasih. Terima kasih, Adi Bekel. Layang Samba. Saya, Tuanku Bekel. Mari kita beranjak dari sini. Masih banyak yang harus kita hubungi. Baik, Tuanku Bekel. Adi Bekel. Diamlah di tempatmu, Kakang. Malam ini juga aku harus berhasil menghubungi semuanya. Maksudku, hati-hatilah. Karena penjagaan di luar sangat ketat. Aku tahu itu, Kakang. Dan terima kasih atas peringatanmu. Permisi. Malam semakin menyimpan sepi. Rembulan termangu senyum sendiri.
Cengkrik dan serangga malam lainnya berlomba mengidungkan simponi. Dua bayangan berkelebat dari satu wuwungan wisma ke wisma lainnya. Tak seorang pun penjaga mengetahuinya bahwa malam yang sepi dan temaram itu telah ada gerakan diam-diam untuk menjatuhkan kekuasaan tidak sah Rakuti. Dengan cepat dan cekatan, Gajah Mada dan Layang Samba melompat-lompat tanpa menimbulkan suara. Kini mereka berada di atas wuwungan Wisma Empu Pamot. Nampaknya penjagaan di sini tidak seketat seperti pada Wisma Mapanji Elam. Namun begitu kewaspadaan tak pernah lekang dari sikap dan tindakan Gajah Mada maupun Layang Samba. Layang Samba. Iya, Tuan Bekal. Di bawah kita ini Wisma Empu Pamot. Beliau juga salah seorang pejabat tinggi kerajaan semasa pemerintahan Gusti Prabu Jayanegara. Kita akan turun juga ke sana, Tuanku Bekal. Iya, harus kita tegaskan. Apakah dia masih setia kepada Gusti Jayanegara dan mau membantu usaha kita atau tidak? Seandainya tidak, bagaimana? Terpaksa kita lenyapkan dia, supaya tidak berceloteh ke sana kemari. Baik, Tuanku Bekal. Ayo, kita turun. Iya. Ayo, Layang Samba. Kita segera masuk ke pendopo itu. Mari, Tuan. Gajah Mada segera memasuki pendopo yang sepi dari penjagaan. Tak lama kemudian menyusul Layang Samba berlari-lari kecil mengikutinya dari belakang. Dengan mengendap-endap, Gajah Mada menyusuri lorong yang berhubungan dengan ruang dalam. Layang Samba menguntitnya dari belakang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya Gajah Mada tiba di depan pintu ruang bilik Empu Pamot. Samba. Ya, Tuan Bekal. Tetaplah berjaga-jaga di situ. Aku akan masuk menemui Empu Pamot. Baik, Tuan. Bekal Gajah Mada bersiap membuka pintu bilik secara serentak. Layang Samba berdiri di balik sebuah vas bunga yang besar, melindungi bekal Gajah Mada jika sewaktu-waktu ada prajurit jaga yang kebetulan lewat dan mengganggu pekerjaannya. Hai! Siapa itu? Siapa? Berani benar masuk ruang bilikku tanpa permisi? Tenanglah. Diam. Lepaskan aku. Sudah, tenang. Buka mulutku. Akan kulepas kalau kau tidak berteriak-teriak. Iya, aku tidak akan teriak. Nah, sudah kulepaskan. Tapi ingat, jangan teriak-teriak seperti tadi. Siapa kau? Siapa kau? Sudah lupakah kau padaku? Kau. Ya, aku bekal Gajah Mada. Kau terkejut? Adi Mada, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bukankah banyak penjaga berkeliaran di luar? Aku sengaja ingin bertemu denganmu, Kakang. Dan penjaga-penjaga itu tidak berarti apa-apa bagiku. Bagaimana kabarnya Gusti Prabu Jayanegara? Aku memang berhasil menyelamatkan beliau dan Gusti Patih Aryatada. Jadi Gusti Prabu dan Gusti Patih selamat. Aku datang menyusup ke istana Majapahit ini bukan untuk mengabarkan berita itu. Tetapi aku ingin tahu, apakah kau dan beberapa pejabat atau pengawat tinggi yang lain masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara? Aku masih ingin beliau kembali memegang tampuk pimpinan tertinggi di Majapahit ini. Kami semua membenci pemerintahan Rakuti yang berkuasa secara sewenang-wenang. Apakah tak ada keinginan untuk menyusun kekuatan guna mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jayanegara? Keinginan itu ada di Bekal. Tapi apa daya kami semua? Apakah semua takut pada kekuasaan yang dipegang oleh Rakuti? Iya. Tak seorang pun berani menentangnya, apalagi menyusun kekuatan. Justru kedatanganku untuk mengetahui
Sejauh mana para punggawa tinggi atau pejabat yang ada di Majapahit ini masih setia terhadap Gusti Prabu? Percayalah Adimada, masih banyak para pejabat dan punggawa tinggi yang masih setia terhadap Gusti Prabu. Bahkan kalau ada yang mau memimpin perlawanan, maka mereka itu siap bergerak. Kedatanganku adalah untuk menyusun kekuatan dan pasukan tandingan. Oh, benarkah itu Adimada? Kuminta Kakang Pamot dan Kakang Mapanji Elam secara diam-diam bisa membicarakan hal ini. Sebelumnya aku sudah menemui Kakang Mapanji Elam. Dia bersedia melaksanakan persiapan itu. Adimada, aku pun bersedia melakukannya. Bagus, bagus. Segeralah bicarakan dengannya. Permisi. Adimada. Masih banyak yang harus aku hubungi. Hati-hatilah Adimada. Penjagaan terlalu ketat. Terima kasih Kakang Pamot. Selamanya dia tidak akan pernah tenang. Dia akan mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan keadaan atau situasi sekeliling pun tak luput dari kecurigaannya. Apa enaknya hidup seperti itu, Tuanku Bekel? Hanya Rakuti yang bisa tepat menjawabnya. Barangkali sebelum jawaban itu dia temukan, kita sudah terlebih dulu membinasakannya. Iya, aku harap begitu, Samba. Sudahlah. Mari, kita segera turun dan menyusup ke dalam Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, kita sepertinya harus menggunakan taktik, Tuan. Benar. Kalau kita hadapi mereka dengan terang-terangan, hal ini akan bisa mengundang perhatian para penjaga lain di luar Wisma. Dan kalau sampai itu terjadi, Wisma Tumenggung ini akan penuh sesak oleh penjaga dan akan merepotkan pekerjaan kita. Lalu bagaimana menurut Tuanku Bekel? Bekel Gajah Mada terdiam sesaat. Matanya nanar mengawasi keadaan di bawahnya. Penjagaan prajurit-prajurit pemberontak memang terlalu ketat. Sepertinya sulit ditembus. Malam semakin sunyi. Angin tidak bertiup sama sekali. Rembulan bundar di langit biru memancarkan sinarnya yang keperakan. Layang Samba heran, mengapa tiba-tiba Gajah Mada terdiam dan terpekur seperti itu. Dari mulutnya terdengar suara desis, seperti sedang membaca mantra-mantra. Ternyata memang benar, Gajah Mada tengah memusatkan pikirannya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Dia seperti sedang bersemedi. Bibirnya komat kamit, matanya terpejam, dan dia bergerak melangkahi bayangannya sendiri. Dia melangkahi bayangannya sendiri sebanyak 3 kali. Dia sepertinya semakin hilang dari pandanganku. Tuan Bekel Gajah Mada. Di mana Tuan? Di mana Tuan? Tuan! Aku masih di depanmu, Samba. Kau tunggu saja di sini. Akan selesaikan pekerjaan itu sendirian. Dan kau tidak perlu khawatir, Samba. Karena dengan cara ini, mereka tak akan melihatku memasuki Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, saya hanya dapat melihat sosok Tuanku Bekel berupa bayang-bayang. Wisma kediaman Tumenggung Siwur dijaga ketat. Tidak ada pilihan lain bagi Gajah Mada untuk bisa memasuki Wisma selain dengan kesaktian andalannya. Gajah Mada melayang turun, ringan seperti kapas. Di halaman pendopo, beberapa prajurit pemberontak berkerumun membicarakan tugas. Kerumunan lain berjaga-jaga sambil sesekali cengkrama ria. Kelompok lain berbaris sepanjang tangga pendopo. Beberapa lagi secara 2 orang berjalan sepanjang lorong yang menghubungkan antara pendopo dengan ruang dalam.
penjagaan begitu ketat, tetapi bekal Gajah Mada berjalan ringan di antara mereka tanpa seorang pun tahu dan melihatnya. Kenapa kau? Tiba-tiba saja seperti orang tersenggol sesuatu. Kakang, kau percaya adanya hantu atau tidak? Kau bicara apa, Di? Seorang prajurit pantang bicara tentang hantu. Tapi aku seperti kau ini bagaimana, Di? Jadi prajurit kok takut pada hantu? Kita boleh saja takut kalau yang datang itu musuh berkekuatan besar atau musuh itu berilmu kanuragan yang tinggi. Aduh, Kang, betul. Aku seperti disenggol seseorang, lalu berkelebat sesosok bayangan. Sudahlah, usir jauh-jauh perasaan takutmu itu. Kau tak pantas jadi seorang prajurit. Kenapa, Kang? Ada apa? Jangan pura-pura kau. Siapa tadi yang memukul punggungku? Kau kan? Aku? Dari tadi tanganku memegang pedang dan perisai. Mana mungkin bisa memukul punggung Kakang? Jangan bergurau, Di. Terus terang sajalah. Jangan. Aku harus berterus terang bagaimana, Kang? Uang aku memang tidak memukulmu. Aduh. Kang, kau menginjak kakiku ya? Kakang ini bagaimana? Jangan sembarang menuduh. Aduh. Loh, Di, kenapa kau lempar pedangmu? Tidak. Aku tidak melemparnya, Kang. Mustahil. Mana mungkin pedang itu jatuh sendiri? Benar, Kang. Tanganku tiba-tiba saja ada yang memukulnya dan pedangku jatuh. Wah. Ya. Sudah kalau begitu. Mari. Kita segera tinggalkan tempat ini. Barangkali kau benar, Di. Benar bagaimana? Lorong di depan bilik Tumenggung Siwur ini ada hantunya. Barangkali bukan hantu, Kang. Jadi apa kalau bukan hantu? Bisa saja seseorang yang berkemampuan tinggi, berilmu langka, dan dia mempermainkan kita. Sudah. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo cepat, Di. Diam. Jangan tertawa. Nanti hantu itu terus mengikuti langkah kita. Ayo cepat pergi dari sini. Ya, mari, Kang. Dua prajurit yang meronda lorong segera beranjak dari depan pintu bilik Tumenggung Siwur. Bekal Gajah Mada berhasil memperdaya mereka. Seperginya dua prajurit tadi, bekal Gajah Mada lalu melangkah ringan menuju pintu bilik Sang Tumenggung. Namun baru saja pintu dibuka, Lihat pintu Tuan Tumenggung. Pintu itu membuka sendiri. Aku bilang apa tadi? Jangan lewat di depan bilik pribadi Tuan Tumenggung. Tapi kau masih saja membandel. Iya, tapi kita ini kan prajurit. Tugas kita meronda ke sekeliling wisma ini. Iya. Ke lorong-lorongnya. Terlebih Tuan Rakuti memerintahkan wisma Tumenggung Siwur ini harus dijaga ketat. Ya, lalu bagaimana? Apa kita akan terus melewati bilik Tumenggung? Iya. Waduh, bagaimana ini? Kok ragu-ragu? Seorang prajurit kan tidak boleh ragu. Baiklah, kalau begitu kita kembali saja. Tidak usah melewati pintu Tumenggung. Ayo. Wah, itu lihatlah. Lihat, pintu itu menutup kembali. Wah, lihat. Pintu itu menutup lagi. Sudah, ayo cepat pergi dari sini. Ayo cepat. Dua prajurit yang lain tidak jadi melewati depan ruang bilik pribadi Tumenggung. Mereka kembali lagi ke arah semula. Bekal Gajah Mada tersenyum. Segera dia memasuki ruangan pribadi Tumenggung Siwur. Tuan Tumenggung Siwur. Siapa? Siapa kau? Mengapa tiba-tiba muncul di hadapanku? Aku Bekal Gajah Mada. Bekal Gajah Mada?
kau muncul bagai bayangan yang menjelma. Benarkah kau Adi Bekal Mada? Sudah sekian lama kita tak pernah bertemu. Rupanya Tuan sudah tidak lagi mengenal saya. Ya, karena kumis dan brengosmu tumbuh lebat tidak teratur. Maklumlah, kami hidup dalam pelarian. Oh, jadi apakah Gusti Prabu masih selamat? Gusti Prabu tidak mengalami apa-apa. Berkat Sang Hyang Widiwasa, beliau sekarang dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Lalu, di mana beliau sekarang? Tak perlu itu Tuan tanyakan. Yang penting sekarang ini, apakah Tuan Tumenggung masih setia terhadap Prabu Jayanegara? Oh, aku masih setia kepada beliau. Walaupun pada saat Rakuti menawarkan mau bekerja sama atau setia terhadap Prabu Jayanegara, aku tetap memegang teguh kesetiaanku kepada beliau. Kudengar, mereka yang tetap setia kepada Gusti Prabu Jayanegara langsung dibantai habis. Ya, memang begitu. Tetapi pada waktu itu kukatakan saja bahwa aku bersedia bekerja sama dengan Rakuti. Namun di dalam hati nuraniku, kesetiaan tetap kepada Gusti Prabu Jayanegara. Lalu siapa-siapa saja yang masih setia? Setidak-tidaknya Mepaji Elam, Pupamot, dan Diah Palisir. Sebenarnya sudah lama kami mengadakan pertemuan dan pembicaraan secara diam-diam. Karena kami semua membenci pemerintahan Rakuti yang semenang-menang. Yang terhormat Tuan Tumenggung Siwur. Ya, ada apa Adi Bekal Gajah Mada? Justru kedatangan saya menyusup istana Majapahit ini adalah untuk mencari tahu berapa banyak para punggawa atau pejabat kerajaan yang setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara. Setelah itu, saya bermaksud menyusun kekuatan atau pasukan tandingan guna melawan dan menumbangkan pemerintahan yang tidak sah ini. Benarkah itu? Benarkah Adi Bekal bermaksud menyusun pasukan untuk merobohkan kekuasaan Rakuti? Gusti Prabu sudah terlalu lama hidup di pengasingan. Keadaan ini harus cepat dibenahi. Aku setuju dan mendukung penuh. Percayalah, akan kubantu sejauh kemampuanku. Lalu, apakah Adi Bekal sudah bertemu dan menghubungi yang lain? Hanya Tuan Diah Palisir yang belum saya temui. Beliau pun di pihak Gusti Prabu Adi Bekal. Kami semua sebenarnya sudah merupakan satu kelompok. Kelompok pembangkang. Hanya kesempatan saja yang belum kami punyai. Jika memang demikian, kesempatan itu sekarang sudah ada di depan mata. Dan saya percaya, tuan-tuan bersedia gugur demi mengembalikan tahta kepada pemiliknya yang syah, yaitu Prabu Jayanegara. Iya, kami semua bersedia menyerahkan nyawa demi kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit. Terima kasih, Tuan Tumenggung Siwur. Baik. Saya kira sudah terlalu lama saya berbincang-bincang di sini. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Tunggu Adi Mada. Ada apa lagi, Tuan Tumenggung? Kira-kira kapan perlawanan itu mulai dilaksanakan? Untuk sementara ini, saya mohon Tuan membantu saya dalam hal penyatuan pasukan. Tuan Mapanjelam dan Tuan Pupamot tentu bisa Tuan ajak berunding untuk membicarakannya. Dan nanti saya akan berikan tanda-tanda perlawanan itu. Baiklah, aku akan membicarakan hal ini dengan Mapaji Elam dan Empu Pamot. Terima kasih. Saya permisi. Baiklah, Dimada. Hati-hati. Terima kasih, Tuan Tumenggung. Layang Samba. Tuan Bekal tiba-tiba ada di belakang saya. Jangan bingung, Samba. Seorang pendekar pilih tanding tidak seharusnya bingung menghadapi hal-hal yang mengakitkan. Tuan, saya belum lagi menjadi seorang pendekar pilih tanding, Tuan. Kemampuan saya masih jauh di bawah Tuanku Bekal. Hari sepertinya menjelang pagi, Samba. Benar, Tuan. Sepertinya sebentar lagi hari akan menjadi terang.
Masih ada satu lagi yang harus kita temui, yakni Tuan Tiah Palisir. Apa kau sudah lelah? Saya terbiasa hidup mengembara, Tuan. Bagus. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pekerjaan ini. Mari, Tuan. Bukan main. Luar biasa Tuan Bekel Gajah Mada ini. Sepertinya tidak pernah merasa lelah. Semangatnya mengagumkan. Nah, Layang Samba. Tampaknya wisma kediaman Tuan Tiah Palisir itu tidak dijaga ketat. Kita tidak akan mengalami kesulitan, Tuan Bekel. Iya. Tetapi kewaspadaan harus tetap dijaga. Jangan lengah sedikit pun. Baik, Tuan Bekel. Ayo, Samba. Kita turun dan langsung memasuki pendopo. Di sana tidak ada prajurit jaga. Mari, Tuan. Gajah Mada dan Layang Samba melayang turun dari wuwungan wisma Tiah Palisir. Nampaknya penjagaan memang tidak begitu ketat. 1-2 prajurit jaga berjalan hilir mudik. Bekel Gajah Mada melintas halaman pendopo dengan merunduk-runduk. Menyusul di belakangnya Layang Samba mengendap sambil melihat keadaan sekeliling. Sinar bulan tertutup awan hitam. Baru saja keduanya melintasi halaman pendopo, 3 orang prajurit datang melewati halaman itu, tanpa tahu bahwa bayangan 2 orang baru saja berkelebat di depan mereka. 3 prajurit itu berjalan sambil ngobrol satu sama lain. Setelah itu keadaan kembali sunyi. Layang Samba, lorong yang menghubungkan antara pendopo dengan ruang pribadi Tuan Tiah Palisir pun nampaknya bebas dari penjagaan. Teledor sekali para prajurit itu. Silakan Tuan Bekel berjalan di depan. Saya akan menyusul sambil melindungi Tuanku Bekel dari tempat ini. Iya, aku akan langsung menuju pintu itu dan membukanya. Kau berjaga-jagalah di sini. Setelah itu, susul aku masuk ke ruang bilik itu. Baik, Tuan Bekel. Bekel Gajah Mada lalu beringsut-ingsut meninggalkan persembunyiannya. Layang Samba masih tetap di tempat sambil memperhatikan langkah Gajah Mada menuju pintu ruang bilik Tiah Palisir. Begitu Gajah Mada tiba di depan pintu, Layang Samba langsung memburunya, cepat dan tanpa suara. Sejenak kemudian Bekel Gajah Mada telah menguak daun pintu itu. Layang Samba tetap di pintu untuk menjaga segala kemungkinan yang bakal terjadi. Tuan Tiah Palisir, harap tenang dan tidak perlu panik. Tampaknya wisma kediaman Tiah Palisir tidak dijaga terlalu ketat. Kalau begitu, pekerjaan kita akan berjalan lancar tanpa kesulitan, Tuan. Tetapi kewaspadaan harus tetap dijaga. Jangan menyepelekan keadaan yang tenang. Jangan lengah sedikit pun. Baik, Tuanku Bekel. Ayo Samba, kita turun dan langsung masuk ke pendopo. Sepertinya di sana tidak terdapat prajurit jaga. Mari, Tuan. Gajah Mada dan Layang Samba melayang turun dengan ringan ke halaman pendopo. Begitu kaki mereka menjejak tanah, segera keduanya berlari kecil, mengendap-endap memasuki pendopo. Gerakan itu begitu cepatnya, sehingga prajurit jaga tidak mengetahui ada 2 bayangan berkelebat memasuki pendopo. Samba, lorong yang menghubungkan antara pendopo dan ruang bilik Tiah Palisir nampaknya juga sepi dari penjagaan. Teledor sekali para prajurit itu menjalankan tugasnya. Silakan Tuanku Bekel menyusuri lorong terlebih dulu.
biarlah saya di sini melindungi Tuan. Nanti saya segera menyusul. Aku akan langsung menuju pintu bilik, lalu membukanya. Begitu aku masuk, kau jangan menunggu-nunggu lagi. Langsung susul aku. Baik, Tuan. Baik. Dengan merunduk-runduk, Gajah Mada berlari kecil menuju pintu bilik Dyah Palisir. Layang Samba tetap di tempat persembunyiannya, di balik sebuah arca batu besar, mengawasi dan melindungi Gajah Mada kalau ada serangan mendadak. Sebentar kemudian, Gajah Mada telah berdiri di depan pintu bilik Dyah Palisir. Begitu pintu dibuka, Gajah Mada langsung menyeruak masuk. Layang Samba segera menyusul dan berdiri di belakang pintu, menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Harap Tuan Dyah Palisir tenang dan tidak perlu panik. Oh, kau siapa? Aku Bekal Gajah Mada. Lupakah Tuan padaku? Tidak mungkin. Jangan mengaku aku. Kau bukan adik Gajah Mada. Bukan. Mengapa Tuan seperti melihat hantu? Aku tidak percaya kau adalah Bekal Gajah Mada. Bukankah dia telah tewas dalam pemberontakan Rakuti? Aku benar Bekal Gajah Mada. Tidak, bukan. Aku berhasil lolos dalam penyergapan Rakuti. Dan bersama Gusti Prabu Jayanegara serta Mapati Aryatada, aku berhasil selamat dari kejaran pasukan pemberontak. Oh, benarkah itu? Lalu, di mana Gusti Prabu dan Gusti Pati? Beliau semua dalam keadaan sehat-sehat dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk kembali ke Majapahit. Oh, benarkah itu? Benarkah? Tuan Dyah Palisir, kedatanganku bukan cuma sekedar memberitahu bahwa Gusti Prabu Jayanegara dalam keadaan selamat. Tetapi ada hal lain yang lebih penting. Apakah itu, Adi Bekal? Apakah Tuan masih setia pada Gusti Prabu dan mengharapkan beliau kembali naik tahta? Iya, aku tetap setia terhadap Gusti Prabu dan berharap beliau kembali naik tahta memimpin negeri ini. Bisakah kata-kata Tuan dijadikan pegangan? Adi Bekal, sudah lama kami semua membenci pemerintah Rakuti. Bahkan kami ingin suatu kelak dapat menyusun kekuatan atau pasukan tandingan guna melawan dan merobohkan pemerintahan tidak sah Rakuti. Siapa saja yang Tuan maksudkan dengan kami semua itu? Mapanji Elam, Empu Pamot, dan Tumenggung Siwur. Masih ada sekian banyak lagi para kepala pasukan yang sewaktu-waktu menunggu perintah. Bagus. Aku senang mendengar ini semua. Kalau begitu, Tuan-tuan bisa saling merundingkan rencana-rencana kita. Aku sudah menghubungi nama-nama yang Tuan Palisir sebutkan tadi. Jadi kau telah menghubungi mereka, Adi Mada? Iya. Bagus. Jika demikian, kami akan segera mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, kami tinggal menunggu perintah darimu. Lalu kapankah Tuan Dyah Palisir akan mengajak tuan-tuan yang lain untuk berbicara? Apakah perlu secepatnya, Adi Bekal? Lebih cepat akan lebih baik. Jika malam ini jelas tidak mungkin, bagaimana kalau besok malam? Bagus. Aku setuju, Tuan Palisir. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun pasukan? Ya, tinggal pembicaraan besok malam saja. Tapi yang jelas, penyusunan jangan terlalu lama. Nanti bisa dicium telik sandi Rakuti. Barangkali membutuhkan waktu sampai 5 hari. Kukira hari kelima itulah kita mulai bergerak. Cepat sekali, Adi Bekal. Sebab sudah tak ada waktu lagi bagi kita untuk berpanjang lebar. Selagi Rakuti belum menyadari keadaan, maka serangan dadakan akan membuat mereka kalang kabut. Bukan main. Begitu yakinnya Adi Bekal dengan persiapan sesingkat itu. Tuan Palisir, kita harus menghargai waktu yang sesingkat itu. Baiklah, Adi Bekal Mada. Sementara menunggu waktunya tiba. Keesokan harinya, ketika malam mulai merayap melingkupi Majapahit,
Dyah Palisir mengajak para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan yang masih setia terhadap Prabu Jayanegara untuk berkumpul di kediamannya. Untuk menghindari kecurigaan para prajurit jaga, mereka datang dan pergi satu persatu. Ingat, waktu kita tidak banyak. Hargailah waktu sebaik mungkin dan gunakan secermat mungkin. Kita bertemu tidak bisa berlama-lama dan berkumpul menyatu. Nanti para prajurit jaga bisa mencium gerak-gerik kita. Nah, Tuan Mapanji Elam, saya kira Tuan dapat memastikan kira-kira berapa jumlah prajurit yang bisa Tuan rekrut. Ya, berdasarkan yang sudah saya amati, tidak lebih dari 50 prajurit. Namun ini pun baru merupakan pengamatan sementara. Karena banyak di antara para kepala prajurit tidak suka pada pemerintahan Rakuti yang lalim. Hanya saja karena mereka takut, maka mereka memilih diam. Saya kira semakin lama akan bertambah banyak para prajurit yang akan memihak kita. Jika perlawanan ini kita atur dengan rapi dan cermat, kita tidak akan memilih pertempuran frontal. Yang akan kita gunakan nanti adalah serangan-serangan setempat, namun terpadu. Baiklah, Tuan Mapanji Elam. Saya kira cukup sampai di sini. Tinggal menunggu hari keempat, di mana serangan itu akan kita laksanakan. Baiklah. Jika sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Karena sebentar lagi jam malam akan dimulai. Hati-hati Tuan Mapanji Elam. Terima kasih. Permisi. Keesokan malamnya, muncul Empu Pamot di Wisma Dyah Palisir. Mereka lalu berbicara di ruang pribadi Dyah Palisir. Kembali Begal Gajah Mada memberi pengarahan dan petunjuk agar hari pelaksanaan nanti berjalan lancar. Bagaimana Adi Mada? Kapan bisa kita mulai? 3 hari lagi. Pada waktu itu, hendaknya semua dalam keadaan siaga penuh dan mental baja. Kita tak gentar gugur demi kembalinya tahta Sang Prabu Jayanegara. Lalu kekuatan yang bisa Tuan Bu Pamot siapkan? Saya masih harus berkeliling dari satu kelompok pasukan ke kelompok pasukan lain. Tapi saya yakin bahwa kekuatan yang terpendam cukup bisa kita andalkan. Karena mereka terdiri dari para prajurit yang kecewa atas pemerintahan lalim Rakuti. Bahkan di antara mereka, kerap saya dengar keluhan yang menyatakan kerinduan mereka akan kembalinya Gusti Prabu Jayanegara ke Majapahit. Sampaikan kepada mereka bahwa kendati kita akan merobohkan kekuasaan Rakuti, tetapi hendaknya jangan terlalu bernafsu. Karena serangan akan kita mulai setempat-setempat. Bagian demi bagian kita kuasai. Pos demi pos. Sampai akhirnya ke alun-alun dan istana Majapahit yang kini dikuasai Rakuti. Baik, Adi Begal Mada. Ajak serta para penggawa lain yang sudah sejak lama ingin menumbangkan kekuasaan Rakuti. Baiklah, Tuan Palisir. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu. Kita harus menghindari kecurigaan pihak lain. Kalau begitu, saya permisi. Begal Gajah Mada nampak berhati-hati sekali dalam menjalankan rencananya. Setelah Mapanji Elam dan Empu Pamot, kini Tumenggung Siwur datang ke Wisma Dyah Palisir. Tumenggung Siwur sebagai seorang penggawa tinggi paling banyak memiliki pengikut. Meski di antara para prajuritnya ada yang masih suka terhadap pemerintahan Rakuti, tetapi jumlahnya tidaklah seberapa. Bagaimana Adi Begal? Apakah rencana sudah bisa dijalankan? Besok malam semuanya sudah harus siap sedia di tempat masing-masing.
Penyerangan dilakukan dengan diam-diam di tiap pos-pos jaga. Gardu-gardu prajurit lalu merembes ke alun-alun dan istana Majapahit yang dihuni oleh Rakuti. Lalu berapa kekuatan pasukan kita yang sebenarnya? Tergantung dari tuan-tuan sendiri. Sejauh mana dapat menghimpun prajurit-prajuritnya. Tetapi yang pasti, bahwa setiap prajurit tentu akan mengikuti perintah atasannya secara langsung. Dan jangan khawatir dengan jumlah. Karena yang kita butuhkan adalah kecerdikan dan kemampuan. Beritahu juga para punggawa yang lain yang sekiranya masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara. Baik, Adimada. Kita tidak punya banyak waktu. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Baik, Adimada. Nah, sekarang, sebelum ada yang mencurigai kita, cepatlah tinggalkan tempat ini. Tuan Tumenggung bisa gunakan pintu belakang. Baiklah, Tuan Dyah Palisir. Saya permisi. Hati-hatilah, Tuan Tumenggung Siwur. Terima kasih. Tumenggung Siwur segera beranjak meninggalkan ruang pribadi Dyah Palisir. Dengan mencoba bersikap tenang dan biasa-biasa saja, Tumenggung itu lewat di depan para prajurit jaga. Setelah itu dia naik ke atas kudanya dan melarikannya keluar dari wisma Dyah Palisir untuk kembali ke wisma kediamannya. Jam malam sebentar lagi akan berlaku, sebab itu dia melarikan kudanya cepat-cepat menembus keremangan malam. Kini kita beralih keluar kota Raja Majapahit yang malam itu dikagetkan oleh derap pasukan berkuda. Malam terang bulan, suara cengkrik dikalahkan oleh puluhan kaki-kaki kuda yang menggemburu memecah keheningan. Ternyata derap pasukan berkuda itu datang dari laskar berpakaian serba putih dan bercadar putih. Benar, mereka kelompok pendekar bunga putih yang turun Gunung Lejar menuju pinggiran kota Raja Majapahit. Mengapa kita berhenti di Datu Gadewi? Kita harus mengatur siasat sebelum masuk ke wilayah pinggir kota Raja, Kanda Cakradara. Yunda, apakah tidak lebih baik kita istirahat saja dulu di tepi hutan tarik ini? Benar, Yunda Tunggadewi. Bagaimana jika kita istirahatkan saja laskar kita? Bagaimana, Kanda Cakradara? Ya, kukira sebaiknya istirahat sebentar sambil kita menyusun siasat penyerangan. Paman Pranayam, perintahkan semuanya untuk istirahat. Setelah itu, Paman kemari untuk membicarakan rencana-rencana kita masuk ke pinggiran kota Raja. Malam itu, di tepi hutan tarik, laskar dari kelompok pendekar bunga putih beristirahat. Sementara para pimpinannya berunding untuk menentukan siasat penyerangan. Tunggadewi, Raja Dewi, Cakradara, Kuda Merta dan Pranayam serta Aiwandira duduk bersila di atas rumput, agak terpisah dari para laskar yang lain. Para sederek, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah kota Raja Majapahit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat kita memasuki wilayah itu. Paman Mada sampai saat ini belum memberikan pesan apa-apa. Tetapi, kita tidak perlu tergantung kepada Paman Mada. Beliau tentunya sedang sibuk menyiapkan sesuatu dalam penyusupannya ke Majapahit. Kita tak perlu tergantung. Oleh sebab itu, kita harus menyusun siasat penyerangan. Bagaimana, Kanda Cakradara? Menurutku, penyerangan kita yang setempat-setempat haruslah terpadu dengan gerakan yang dilakukan oleh Paman Bekel Gajah Mada. Benar, Kakang Cakradara. Tetapi jika sampai saat ini beliau belum juga memberikan pesan ataupun perintah,
Apakah kita harus tergantung pada pesan atau perintah yang belum ada kepastiannya itu? Menurut saya, Tuan Putri Tunggadewi, Paman Bekel Gajah Mada tentu menyesuaikan gerakan dengan apa yang akan kita lakukan. Bagaimana mungkin Paman bisa mengatakan itu? Bukankah dalam pesan tertulisnya tempo hari, beliau mengatakan harap serangan dilakukan tidak secara terbuka. Lakukanlah serangan dengan apa yang selama ini menjadi strategi kita. Tentunya hal itu sudah menjadi pertimbangan beliau, sehingga apa yang tengah dilakukan akan seirama dengan apa yang akan kita laksanakan. Lalu apa pendapatmu, Paman? Maaf, Tuan Putri Tunggadewi. Saya tidak begitu menguasai siasat dan strategi pertempuran. Sebab itu, saya hanya dapat mengikuti saja apa yang telah kita sepakati bersama. Namun demikian, apakah tidak sebaiknya jika kita susun siasat tersendiri sesuai dengan apa yang selama ini biasa kita lakukan? Sebab Paman Mada tentu akan menyesuaikan gerakannya dengan gerakan yang mungkin akan kita lakukan. Yunda, aku kira benar bahwa Paman Mada akan menyesuaikan gerakannya dengan apa yang akan kita lakukan. Beliau tentu sudah dapat meraba melalui naluri keprajuritannya bahwa serangan kita pasti akan menyatu dengan serangan yang Paman Mada lakukan. Iya. Lebih baik memang kita tentukan sendiri sesuai dengan siasat penyerangan yang sudah biasa kita lakukan. Baiklah. Mari kita tentukan sendiri siasat dan strategi penyerangan. Sejenak kemudian mereka pun tenggelam dalam pembicaraan yang serius. Putri Tunggadewi memimpin pembicaraan pengaturan siasat penyerangan. Sementara malam semakin larut, bulan dan bintang seolah ikut terlibat dalam pembicaraan serius. Keesokan paginya, ratusan laskar kelompok pendekar bunga putih itu mulai berbenah diri untuk kembali meneruskan perjalanan menuju wilayah tepi kota Raja Majapahit. Sebentar kemudian, ratusan laskar itu telah menggebrak kudanya melintasi jalanan berbatu di sepanjang tepian hutan tarik. Debu mengepul ke udara seiring derap yang menggema di dinding-dinding tebing. Wajah-wajah mereka yang keras namun bijak, gerak mereka yang tangkas terengginas namun penuh perhitungan, membuat siapa saja yang kebetulan dilewatinya akan berdecak kagum. Ratusan laskar berkuda itu melaju terus melewati desa demi desa. Setiap desa yang dilewati selalu ada sorak-sorai dari penduduknya yang mengenal kelompok pendekar bunga putih, kelompok perampok bijaksana yang sering menolong para kaula alim. Ratusan laskar berkuda itu terus berlari. Tujuannya hanya satu, tepian wilayah kota Raja Majapahit. Kita tinggalkan laskar kelompok pendekar bunga putih yang berpacu di atas kudanya mengejar waktu. Kini kita beralih ke dalam istana Majapahit. Senja mulai turun, suasana nampak biasa-biasa saja. Warga kota raja pulang ke rumah masing-masing setelah seharian penuh disibukkan oleh pekerjaannya. Berkelebat dua bayangan melintasi atap-atap wuwungan. Sinar bulan tidak cukup jelas untuk menerangi mereka. Layang Samba, tujuan kita sekarang adalah barak para pimpinan prajurit pemberontak. Apakah Tuan Bekel menyadari betul bahwa para pimpinan prajurit itu bisa kita ajak kembali? Aku yakin mereka bisa kita ajak, Samba. Karena di antara sekian banyak pimpinan prajurit, tidak semuanya dengan sepenuhnya setuju dan bersedia mengabdi pada Rakuti. Banyak di antara mereka hanya ikut-ikutan karena perintah atau karena takut. Tuan, jika pimpinan prajurit bisa kita ajak kembali, sudah barang tentu para prajuritnya pun bisa kita kuasai. Iya, betul Samba. Menangkap ular jangan ekornya, tetapi kepalanya. Tuan, lalu apakah Tuan Bekel tahu siapa-siapa saja para pimpinan prajurit itu yang bisa kita dekati dan kita ajak menyusun kekuatan? Aku tahu siapa-siapa yang sekiranya masih bisa kita harapkan. Dan mereka tentunya akan senang
kalau tahu bahwa Gusti Prabu masih sehat dan dalam keadaan selamat. Baiklah Tuan Bekel. Kalau begitu, mari kita menuju barak para pimpinan prajurit. Kewaspadaan harus tetap kita pegang, Samba. Hindari perkelahian jika tak memaksa benar. Baik, Tuan Bekel. Oh, ya. Sepertinya pekerjaan ini akan selesai dengan baik dan sempurna. Beliau rupanya tahu betul siapa-siapa yang harus dihubungi dan diajak kerjasama. Ya. Tenang, aku mohon tenang semuanya. Yang terhormat tuan-tuan para pimpinan prajurit. Aku datang ke barak tuan-tuan ini adalah untuk memberitahukan bahwa saat ini Gusti Prabu selamat dan tak kurang suatu apapun. Beliau ada di suatu tempat dan menunggu bakti tuan-tuan dalam menyelamatkan Majapahit dari reruntuhannya. Tuan-tuan sendiri tahu dan sadar bagaimana keadaan negeri ini setelah dikuasai oleh Rakuti. Sebab itulah aku datang mengetuk hati tuan-tuan untuk menyelamatkan negeri ini dari kemusnahannya. Tuan Bekel Gajah Mada, sejauh mana Tuan bisa menjamin bahwa gerakan ini akan berhasil? Semua tergantung dari tuan-tuan sebagai pimpinan prajurit. Kami memang bisa saja menggerakkan prajurit-prajurit bawahan. Tetapi kegagalan bisa saja terjadi. Dan seandainya gagal, leher kamilah taruhannya. Dalam mengabdi kepada Gusti Prabu Jayanegara, keselamatan jiwa tak perlu dijadikan halangan. Kita semua bakal mati. Dan kematian kita terletak pada garis tangan kita masing-masing. Dewata Agung telah menentukan umur seseorang. Hendaknya kita semua sadar, seandainya Dewata Agung berkehendak Gusti Prabu tewas, tentunya beliau tidak akan selamat ketika Rakuti mengadakan serbuan besar-besaran tempo hari. Tapi pada kenyataannya, Gusti Prabu selamat. Begitu juga Patih Aryatada. Aku yakin Dewata Agung pun menghendaki tahta kembali kepada pemiliknya yang sah. Memang kami akui bahwa sejak Rakuti menjadi penguasa, keadaan Majapahit menjadi kacau. Dia memerintah secara sewenang-wenang dan lalim. Hampir di setiap sudut kota raja, selalu saja ada rakyat menjadi korban karena kecurigaannya. Nah, bukankah itu sudah menjadi kenyataan buruk yang harus kita selesaikan, harus kita perbaiki? Jika kita diam saja dan berpangku tangan, akan jadi apa Majapahit ini kelaknya? Jika kami bersedia membantu demi kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit ini, lalu kapan gerakan ini akan kita laksanakan? Lebih cepat lebih baik, selagi Rakuti masih mabuk dengan kemenangannya. Katakan saja terus terang, kapan waktunya? Besok malam. Apakah ini tidak terlalu mendadak? Kita harus bergerak secara mendadak. Dengan demikian Rakuti tak akan sempat lagi bersiap-siap dan lari dari istana. Sepertinya persiapan yang Tuan Bekel lakukan agaknya terburu-buru dan terasa dipaksakan. Tuan-tuan tidak perlu khawatir. Aku sudah terlebih dahulu menghubungi para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Beliau sudah menyatakan kesediaannya dan bertekad meruntuhkan pemerintahan lalim Rakuti. Sekarang ini tinggal tergantung tuan-tuan semua selaku pimpinan para prajurit. Kalau begitu tunggu apa lagi? Para pembesar kita sudah tahu dan bahkan menyetujui gerakan kembalinya Gusti Prabu ke Majapahit. Kita sebagai perwira bawahan tinggal manut saja. Baiklah. Di samping kita sendiri secara pribadi menghendaki kembalinya Gusti Prabu Jayanegara ke Majapahit, juga harus kita akui bahwa pemerintahan Rakuti harus diruntuhkan. Kita semua membenci pemerintahan yang sewenang-wenang dan lalim. Teman-teman, sesama pimpinan prajurit, kita mendukung penuh
dan akan membantu Tuan Bekal Gajah Mada mengembalikan Gusti Prabu ke Majapahit. Setuju? Setuju! Baik, terima kasih. Nah, tuan-tuan pimpinan prajurit, masih ada waktu sedikit untuk tuan-tuan menyusun kekuatan, yakni besok siang. Karena malam harinya kita sudah mulai bergerak. Dan sekali lagi, gerakan perlawanan ini tidak semata-mata demi diri kita pribadi, melainkan untuk kejayaan Majapahit di masa depan. Kita kembalikan tahta kepada pemiliknya yang sah demi Gusti Prabu Jayanegara. Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Tuan Bekal Gajah Mada, katakan saja terus terang, kapan pelaksanaan itu dilakukan? Besok malam. Besok malam? Iya. Tuan Bekal, apakah itu tidak terlalu mendadak? Kita memang harus bergerak secara mendadak. Dengan begini, Rakuti tak sempat lagi mengadakan persiapan atau lari keluar dari istana. Mumpung dia masih mabuk kemenangan, kita harus melakukannya dengan cepat dan tepat. Apakah persiapan Tuan Bekal tidak terburu-buru? Bahkan terkesan seperti dipaksakan. Harap tuan-tuan tak perlu khawatir. Sebelumnya, aku sudah menghubungi beberapa pejabat dan punggawa tinggi kerajaan yang masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara. Beliau semua sudah bersepakat mendukung dan akan membantu gerakan perlawanan ini. Beliau-beliau bertekad meruntuhkan kekuasaan Lalim Rakuti dan mengambil alih serta mengembalikannya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang ini tinggal tergantung pada tuan-tuan sekalian, selaku para pimpinan prajurit. Kalau memang begitu, tunggu apa lagi? Para pembesar kita sudah tahu dan bahkan mendukung gerakan perlawanan ini. Kita sebagai perwira bawahan tinggal manut saja. Iya. Di samping kita sendiri memang membenci pemerintahan Rakuti dan merindukan kembali berkuasanya Gusti Prabu Jayanegara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk diam berpangku tangan. Kami semua siap membantu. Teman-teman sesama pimpinan prajurit, dengan ini kita mendukung penuh dan akan membantu gerakan perlawanan yang akan dilakukan dan dipimpin oleh Tuan Bekal Gajah Mada. Majapahit harus kembali pada Gusti Prabu Jayanegara. Setuju? Setuju! Setuju! Baik. Baiklah. Terima kasih. Nah, tuan-tuan pimpinan prajurit yang terhormat, untuk sampai ke hari pelaksanaan besok malam, masih ada sedikit waktu bagi tuan-tuan sekalian untuk mempersiapkan kekuatan pasukan, yakni siang hari. Gunakan waktu yang sesingkat itu dengan sebaik mungkin. Karena malam harinya kita sudah harus bergerak. Ingatlah, bahwa gerakan perlawanan ini tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan demi kembalinya tahta Gusti Prabu dan demi nasib sekian banyak warga Majapahit. Demi masa depan negeri tercinta ini. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Jayanegara! Hidup Gusti Prabu Bekal Gajah Mada berhasil mendekati beberapa para pejabat atau penggawa tinggi kerajaan, bahkan para pimpinan prajurit yang masih setia terhadap Jayanegara. Sementara itu di luar kota Raja Majapahit,
Ratusan laskar berkuda dari kelompok pendekar bunga putih tampak semakin mendekati tepian batas kota Raja Majapahit. Malam tak lagi sepi. Derap ratusan laskar berkuda memecah keheningan. Kabut dingin tak lagi menjadi halangan. Sebentar kemudian, batas wilayah kota Raja Majapahit telah mereka masuki. Putri Tunggadewi yang berkuda paling depan segera mengangkat tangan menghentikan. Sepertinya kita telah memasuki batas wilayah kota Raja. Benar, Yunda Tunggadewi. Kita telah memasuki wilayah kota Raja. Paman Pranayam, Ya. bukalah cadar. Kita tak memerlukan lagi cadar ini. Perintahkan yang lainnya membuka cadar-cadarnya. Baik, Tuan Putri. Para sederek, bukalah cadar kalian masing-masing. Kita tidak membutuhkannya lagi. Kanda, sebaiknya kita istirahat dulu di tempat ini sambil menunggu perkembangan untuk masuk menyerbu kota Raja. Iya. Kukira sebaiknya memang begitu. Karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa mendahului Paman Mada. Sebenarnya gerakan kita untuk masuk menyerbu kota Raja harus seiring dan seirama dengan gerakan Paman Mada menyerbu istana. Iya, nanti kita kirim seorang telik sandi untuk masuk kota Raja untuk melihat situasi di sana. Apakah Nandaka atau Pradipa yang akan kita perintahkan untuk memata-matai kota Raja? Kedua-duanya, Kanda, agar bila terjadi sesuatu, salah seorang dari mereka bisa memberitahu kita. Iya. Aku setuju, Dinda. Paman, perintahkan semuanya untuk turun dari kuda dan beristirahat. Baiklah. Apakah harus membuka tenda-tenda? Tidak perlu, Paman. Cukup istirahat di bawah pohon rindang agar tersembunyi dari penglihatan. Kita harus tetap waspada. Terlebih, ini sudah masuk ke dalam batas kota Raja. Baik, Tuan Putri. Para sederek, turunlah dari kuda kalian masing-masing dan ambillah tempat untuk beristirahat. Malam ini kita beristirahat tanpa membuka tenda. Carilah tempat terlindung untuk istirahat. Ayo. Malam itu, kelompok pendekar bunga putih beristirahat di tepi batas kota Raja. Mereka dengan patuh menjalankan perintah atasannya mencari tempat terlindung untuk istirahat. Malam sudah hampir menjelang pagi. Bulan mulai tergelincir di sebelah barat. Esok paginya, mereka berbicara secara terpisah dari yang lainnya. Sementara para laskar masih duduk-duduk dan tiduran, mengumpulkan tenaga sebelum penyerbuan dimulai. Tunggadewi dan beberapa orang terdekatnya merencanakan pelaksanaan penyerangan ke Majapahit. Paman Pranayam. Iya. Bagaimana keadaan para laskar? Umumnya dalam keadaan siap tempur. Mereka seperti tidak mengalami rasa takut atau gentar, Putri. Bagus. Keadaan siap mental seperti itulah yang kita harapkan dalam menghadapi saat-saat seperti ini, Paman. Nah, sekarang, marilah kita bicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan penyerbuan ke Majapahit. Silakan, yang ingin mengungkapkan rencana dan pendapatnya. Begini, poros derek. Saya kira penyerbuan kita memang haruslah seiring dan seirama oleh apa yang akan dilakukan Paman Mada. Namun untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Paman Mada, kita sebelumnya haruslah bertemu Paman Mada. Benar, Kakang. Kita memang harus bertemu Paman Mada. Tetapi bagaimana cara untuk bertemu kita masih tidak tahu.
Sebenarnya, kita memang tidak perlu tergantung pada Paman Mada. Karena urusan Paman Mada, saya kira cukup pelik. Kita ambil jalan pintas, yang sekiranya bisa mendukung dan membantu gerakan Paman Mada dari dalam istana, Putri. Aku memang sudah merencanakan mengirim Nandaka dan Pradipa untuk menyusup ke Majapahit. Mereka nanti akan membaca situasi Majapahit dan melaporkannya kepada kita. Ya, syukur-syukur kalau mereka malah bisa bertemu Paman Mada. Aku setuju, Yunda. Kita kirim 2 orang telik sandi, Nandaka dan Pradipa, untuk membaca situasi yang terjadi. Baru kemudian kita susun rencana penyerbuan ke dalam kota Raja Majapahit. Saya juga sependapat. Jika kita mengirim 2 orang telik sandi, guna mengetahui keadaan Majapahit. Kita memang tidak bisa merencanakan sesuatu yang kita belum tahu situasi dan keadaannya. Syukurlah kalau di Majapahit nanti, Nandaka dan Pradipa bisa bertemu Paman Bekal Gajah Mada. Namun hal ini tak perlu kita harapkan. Tetapi yang penting bagi kita adalah situasi dan keadaan Majapahit. Baiklah. Nanti biar Paman Pranayam memberi perintah kepada Nandaka dan Pradipa untuk menyelidiki keadaan dan situasinya. Nah, sebelum kita sudahi pertemuan ini, ada satu lagi yang perlu aku sampaikan. Yakni, ingatlah bahwa kita masih harus dengan penyamaran. Pada saat penyerbuan nanti ke dalam kota raja, kita harus tetap memakai cadar. Dan nama-nama kita pun harus tetap menggunakan nama samaran. Paman? Iya. Masih ingat bukan nama-nama samaran kami? Iya, saya masih ingat, Tuan Putri. Tuan Putri Tunggadewi sebagai Nawamalini. Tuan Putri Raja Dewi sebagai Mayura. Tuan Cakradara sebagai Lubdaka. Dan Tuan Kudamerta sebagai Sabitara. Bagus. Gunakan nama samaran itu kepada kami. Terutama bila kita berada di tengah-tengah para laskar, Paman. Baik, Tuan Putri. Nah, sekarang perintahkan kepada Nandaka dan Pradipa untuk menyusup ke Majapahit. Baik, Nini Nawamalini. Pranayam segera meninggalkan tempat itu. Tunggadewi yang lainnya lagi tetap di tempat untuk melanjutkan pembicaraan. Pagi perlahan-lahan digeser siang. Suasana cerah itu dimanfaatkan para laskar untuk duduk-duduk ngobrol dan bergurau. Ada juga di antaranya berbincang-bincang sambil tiduran di bawah pohon rindang. Tak ada ketegangan sedikit pun tampak di antara mereka. Sebentar kemudian, Pranayam telah sampai di tempat Nandaka dan Pradipa duduk-duduk. Nandaka dan Pradipa. Iya Tuan Pranayam. Iya Tuan Pranayam. Apakah ada tugas untuk kami berdua? Nini Nawamalini dan Mayura menghendaki kalian pergi ke Majapahit untuk menyelidiki keadaan di dalam kota raja. Baik Tuan Pranayam. Kalian harus menyusup secara diam-diam. Lakukanlah penyamaran untuk pekerjaan ini. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah anggota kelompok pendekar bunga putih. Baik, Tuan. Selidiki dan amatilah keadaan serta situasi kota raja. Di mana saja pos-pos penjagaan pemberontak yang dirasakan ketat dan kuat. Lalu pelajari siasat dan taktik mereka jika seandainya ada penyerangan dari luar maupun dalam. Baik, Tuan. Itu tugas utama kalian. Lalu yang kedua, usahakan bertemu Paman Bekal Gajah Mada dan katakan pada beliau bahwa kita sudah Kelompok pendekar bunga putih dalam keadaan siap tempur. 2 orang dikirim menyelidiki keadaan Majapahit. Nah, apakah Nandaka dan Pradipa berhasil selamat keluar dari kota raja? Dan berhasilkah keduanya menemui Gajah Mada? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.